Resmi diumumkan, ada pengumuman penting di tanggal 10 dan 15 Februari 2023 bagi pemilik kartu KKS Merah Putih dan kartu KIP atau penerima bantuan PIP. Kira-kira ada apa ya sebenarnya? Simak terus. Nah oke teman-teman, kita langsung saja pada berita intinya ya. Jadi ada dua kabar gembira atau dua kabar penting ya untuk para KPM PKH maupun BPNT, yaitu di tanggal 10 Februari dan di tanggal 15 Februari 2023. Nah, apakah ini terkait pencairan atau bukan? Kalian simak video ini sampai selesai. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja pada berita yang pertama ya, yaitu pada tanggal 10 Februari 2023. Nah, jadi perlu diketahui untuk para KPM PKH maupun BPNT semuanya, pada tanggal 10 Februari 2023 adalah batas akhir pemutakhiran data para KPM PKH yang memiliki rintisan usaha ataupun memiliki usaha ya teman-teman. Nah, di mana nantinya hasil data KPM itulah yang akan masuk ke dalam program bantuan pena. Nah, jadi untuk para KPM PKH yang memiliki rintisan usaha dan sudah didata oleh pendampingnya masing-masing, mungkin itu akan diajukan untuk mendapatkan bantuan pena ya teman-teman, atau pahlawan ekonomi Nusantara. Nah, bantuan pena ini diperuntukkan bagi KPM yang masuk kategori usia produktif ya, atau usia 45 tahun ke bawah. Nanti akan diberikan bimbingan, kemudian pelatihan dan modal usaha ya teman-teman, sebesar kurang lebihnya 6 juta rupiah per KPM. Nah, kenapa diberikan bantuan pena? Ini supaya tidak bergantung pada bantuan PKH. Nah, maka dari itu jika nanti kalian sudah mendapatkan bantuan pena, harus rela diri keluar dari kepesertaan penerima bansos PKH ya maupun BPNT. Nah, itu adalah informasi penting di tanggal 10 Februari. Kemudian yang kedua ada lagi informasi penting di tanggal 15 Februari 2023. Nah, khususnya untuk para KPM PKH yang memiliki anak sekolah ya teman-teman. Nah, jadi pada tanggal 15 Februari 2023 adalah hari perpanjangan batas akhir aktivasi rekening bagi penerima SK atau SMS nominasi penerima PIP. Nah, jadi untuk para KPM PKH maupun BPNT yang mendapatkan SMS nominasi penerima bantuan PIP, segera aktivasi rekening Simple PIP ya, sebelum tanggal 15 Februari 2023. Nah, jika sampai tanggal 15 Februari 2023 belum melakukan aktivasi rekening Simple PIP juga, maka akan dihanguskan untuk mendapatkan bantuan PIP. Nah, maka dari itu untuk KPM yang mendapatkan SMS dari Kemendikbud seperti ini, segera untuk melakukan aktivasi rekening Simple PIP. Nah, bagaimana cara aktivasi rekening Simple tersebut? Kalian bisa langsung koordinasi ke operator sekolahnya masing-masing ya. Nanti agar dibuatkan surat keterangan untuk aktivasi rekening ke pihak bank penyalur. Untuk jenjang SD dan SMP, aktivasi rekening Simple PIP-nya ke Bank BRI. Sementara untuk jenjang SMA sederajat, aktivasinya ke Bank BNI. Nah, dan berikut adalah cara untuk aktivasi rekening ya teman-teman, beserta syaratnya. Selamat siang Ibu, ada yang bisa saya bantu? Selamat siang Pak, anak saya mau aktivasi rekening untuk program Indonesia Pintar. Ibu dan adik bisa langsung menuju ke bagian pelayanan pelanggan. Selamat siang Ibu, ada yang bisa kami bantu? Selamat siang Bu, anak saya Adi mau melakukan aktivasi rekening PIP Bu. Baik, apakah Ibu dan Adi membawa dokumen persyaratan? Bawa Bu, ini dokumen-dokumen persyaratannya. Oke, dokumen sudah lengkap. Silahkan Ibu mengisi formulir pembukaan rekening simpanan pelajar atau Simple terlebih dahulu ya. Saat melakukan aktivasi rekening secara langsung di bank penyalur, peserta didik penerima PIP harus membawa dokumen persyaratan yaitu surat keterangan aktivasi rekening PIP dari Kepala Satuan Pendidikan,
yang menerangkan peserta didik penerima PIP. Salah satu identitas diri seperti KTP atau kartu keluarga untuk peserta didik SMA, SMK, SMA-LB, dan paket C. Sedangkan bagi peserta didik SD, SMP, SDLB, SMP-LB, paket A dan paket B, membawa KTP dan kartu keluarga orang tua atau wali. Dan untuk peserta didik SD, SMP, SDLB, SMP-LB, paket A dan paket B yang belum cakap hukum harus didampingi orang tua atau wali. Selamat, aktivasi rekening anak ibu sudah berhasil dilakukan. Ini adalah buku tabungan simpel dan kartu debit yang dapat digunakan untuk mencairkan dana PIP. Ibu, tanda tangan di buku simpel ini ya. Saat ini saldo awalnya masih 0. Adi dan ibu dapat menunggu sampai diterbitkannya SK pemberian PIP. Baik, terima kasih Bu. Selain aktivasi rekening secara langsung, aktivasi rekening juga bisa dilakukan secara kuasa oleh kepala sekolah. Aktivasi secara kuasa hanya dapat dilakukan untuk lokasi tempat tinggal dan satuan pendidikan peserta didik yang berada di daerah khusus yang ditetapkan oleh kementerian. Daerah yang sedang mengalami bencana yang ditetapkan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat, dan atau daerah lain yang sulit untuk mengakses ke bank penyalur berdasarkan rekomendasi pemerintah daerah. Atau peserta didik, orang tua, atau wali yang tidak memungkinkan untuk melakukan aktivasi rekening secara langsung yang disebabkan karena sedang sakit, penyandang disabilitas, diundang dalam acara kunjungan kerja pemerintah, dan atau kondisi sulit lainnya berdasarkan rekomendasi pemerintah daerah. Seperti Laras, siswa kelas 11 SMK Gotong Royong, calon penerima program Indonesia Pintar yang juga harus segera melakukan aktivasi rekening PIP. Namun lokasi tinggal Laras jauh dan sulit diakses ke bank penyalur. Pak, saya harus segera melakukan aktivasi rekening, tapi saya tidak bisa ke bank penyalur karena saya sulit menjangkau ke bank, Pak. Lokasinya jauh, transportasinya terbatas, dan mahal, Pak, dari rumah saya. Tidak apa-apa, Laras. Kalau kamu tidak bisa ke bank penyalur, nanti Bapak yang akan membantu untuk melakukan aktivasi rekening PIP kamu secara kuasa. Baik, Pak. Apakah ada dokumen yang harus saya siapkan, Pak? Ada, Laras. Nanti kamu siapkan dan serahkan fotokopi KTP atau kartu keluarga, serta tanda tangan surat kuasa ya ke Bapak. Biar nanti Bapak yang urus surat rekomendasi ke Dinas Pendidikan untuk kamu, Laras, dan teman kamu yang lain. Aktivasi rekening secara kuasa dapat dilakukan oleh kepala sekolah atau kepala sekolah dapat memberikan hak substitusi kepada guru atau tenaga kependidikan. Untuk melakukan aktivasi rekening secara kuasa, kepala sekolah dapat mendatangi bank penyalur untuk mengisi formulir pembukaan rekening simpanan pelajar atau SIMPL. Nah, jadi itu adalah dua informasi penting ya teman-teman di tanggal 10 dan tanggal 15 Februari 2023 untuk para KPM PKH maupun BPNT. Jadi dapat kita simpulkan ya teman-teman, di tanggal 10 dan tanggal 15 bukan ada pencairan. Tetapi di tanggal 10 itu adalah batas akhir untuk data para KPM PKH yang memiliki rintisan usaha. Dan yang tanggal 15 Februari adalah akhir untuk aktivasi rekening Simple PIP. Nah, itulah kedua informasi tersebut ya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.